Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Strategic Cost Management atau Manajemen Biaya Strategi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu saya sendiri, Aldi Dwi Putra. Kemudian M. Jamil Malik, Saibul Kafi, Defri Ramadhani, dan yang terakhir itu Zaid Muhammad Haidar. Mungkin untuk presentasi yang pertama akan saya presentasikan terlebih dahulu. Baiklah, untuk yang pertama itu konsep dasar dari manajemen biaya strategi, di mana adapun konsep dasar dari strategic cost management ini yaitu suatu pengambilan keputusan di mana pengambilan keputusan tersebut akan mempengaruhi posisi kompetitif jangka panjang suatu perusahaan yang harus secara tegas dan implisit dalam mempertimbangkan elemen-elemen strategi dari suatu keputusan tersebut. Kemudian pada SCM ini dia memiliki elemen strategi yang paling penting bagi perusahaan, yaitu pertumbuhan dan keberlangsungan hidup jangka panjang perusahaannya. Dengan demikian, pengambilan keputusan strategis yaitu memilih di antara strategi-strategi alternatif dengan tujuan untuk memilih suatu strategi atau strategi-strategi yang bisa memberikan jaminan yang masuk akal bagi pertumbuhan dan keberlangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang. Kata kunci dari untuk mencapai tujuan strategi tersebut adalah supaya perusahaan mendapat keunggulan kompetitif. Adapun pengertian keunggulan kompetitif ini yaitu nilai tambah yang dapat menarik perhatian dan niat membeli dari konsumen. Dan keunggulan kompetitif ini bentuknya bisa apa saja. Semakin berbeda produk yang kita hasilkan dan bernilai bagi konsumen, pasti semakin unggul perusahaan kita. Next. Kemudian positioning strategis, di mana strategis positioning ini adalah kunci untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Untuk poin yang pertama, menciptakan biaya pelanggan yang lebih baik dengan biaya yang sama atau lebih rendah dari biaya yang ditawarkan oleh pesaing. Ini merupakan bentuk keunggulan bersaing dalam perusahaan kita. Kemudian poin yang kedua, nilai pelanggan merupakan perbedaan antara apa yang diterima pelanggan dan apa yang pelanggan berikan. Itu disebut pengorbanan pelanggan. Untuk poin yang ketiga, meningkatkan nilai pelanggan yang bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang terkait erat dengan pemilihan strategi yang bijaksana. Kemudian di sini ada 3 strategi umum yang telah diidentifikasi, diantaranya untuk yang pertama itu ada kepemimpinan biaya atau cost leadership. Yang kedua diferensiasi produk atau differentiation products. Kemudian fokus atau focusing. Next. Untuk yang pertama itu kepemimpinan biaya atau cost leadership. Adapun tujuan dari strategi kepemimpinan biaya itu adalah memberikan nilai yang sama atau lebih baik kepada pelanggan dengan biaya yang lebih rendah daripada biaya yang ditawarkan oleh pesaing. Dan di kepemimpinan biaya ini lebih menjurus ke strategi biaya rendah. Next. Kemudian diferensiasi produk atau differentiation products. Ini merupakan strategi diferensiasi yang merupakan strategi yang berusaha untuk meningkatkan nilai pelanggan atau pelanggan
dengan meningkatkan apa saja yang diterima oleh pelanggan kita. Di sini terjadi keunggulan kompetitif yang diciptakan dengan cara sebuah perusahaan memberikan sesuatu kepada seorang pelanggan yang tidak diberikan oleh pesaing. Kesimpulannya, diferensiasi ini dia menciptakan produk yang unik, yang berbeda dari produk yang lain. Next. Kemudian fokus atau focusing. Di sini strategi yang fokus pada suatu pasar gitu. Contohnya produk dari Yonex, di mana dia cuma fokus menciptakan produk raket untuk bermain badminton, sehingga produknya lebih dikenal di kalangan olahraga badminton. Next. Untuk selanjutnya itu positioning strategis. Banyak perusahaan akan memilih tidak hanya satu strategi umum, akan tetapi perusahaan mengkombinasi dari 3 strategi umum yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk penentuan posisi strategisnya, proses pemilihan kombinasi yang optimal dari ketiga pendekatan strategis umum ini. Kemudian bauran tersebut dipilih dengan bertujuan supaya menciptakan keunggulan kompetitif atau keunikan lainnya yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai value chain framework, linkage, and activities. Value chain atau rantai nilai adalah konsep dalam ciptaan produk atau layanan, mulai dari proses perancangan, proses produksi, distribusi ke konsumen, hingga pelayanan setelah pemasaran. Konsep ini menekankan proses dan aktivitas yang dapat menambah nilai pada layanan atau produk. Aktivitasnya bisa terjadi dalam hanya satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang sedang bekerja sama. Yang pertama, ada hubungan internal, adalah hubungan antara aktivitas yang dilakukan dalam lingkup perusahaan dari rantai nilai. Yang kedua, hubungan eksternal, menggambarkan hubungan aktivitas rantai nilai perusahaan yang dilakukan dengan dan pelanggannya. Oleh karena itu, ada dua jenis keterkaitan eksternal, yaitu hubungan pemasok dan keterkaitan pelanggan. Selanjutnya itu ada pada tampilan 11 strip 1 mengilustrasikan kemungkinan rantai nilai industri untuk industri perminyakan. Perusahaan tertentu yang beroperasi di industri minyak mungkin tidak dan kemungkinan besar tidak akan menjangkau seluruh rantai nilai. Pameran tersebut menggambarkan bahwa perusahaan yang berbeda berpartisipasi dalam bagian yang berbeda dari rantai nilai. Sebagian besar perusahaan minyak besar seperti contohnya ExxonMobil dan ConocoPhillips terlibat dalam rantai nilai mulai dari eksplorasi hingga stasiun layanan seperti perusahaan A dalam tampilan 11 strip 1. Namun, raksasa minyak ini pun membeli minyak dari produsen lain dan juga memasuk bensin ke outlet SPBU milik orang lain. Selain itu, ada banyak perusahaan minyak yang terlibat secara eksklusif dalam segmen rantai yang lebih kecil seperti eksplorasi dan produksi dan pemurnian dan distribusi. Seperti contohnya itu perusahaan B dan C. Dengan demikian, memecah rantai nilai menjadi aktivitas yang relevan secara strategis adalah dasar keberhasilan penerapan strategi kepemimpinan biaya dan diferensiasi. Kerangka rantai nilai adalah pendekatan yang menarik untuk memahami aktivitas penting strategis perusahaan. Dasar dari kerangka rantai nilai adalah pengakuan bahwa ada hubungan yang kompleks dan hubungan timbal balik di antara aktivitas baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dua jenis keterkaitan harus dianalisis dan dipahami, yaitu keterkaitan internal dan keterkaitan eksternal. Selanjutnya yaitu organizational activity dan cost driver. Kegiatan
Kegiatan organisasi terdiri dari dua konsep, yaitu struktural dan pelaksana. Kegiatan struktural adalah kegiatan yang menentukan struktur ekonomi organisasi yang mendasarinya. Kegiatan pelaksana adalah kegiatan yang menentukan proses dan kemampuan suatu organisasi dan dengan demikian berhubungan langsung dengan kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan dengan sukses. Penggerak biaya organisasi adalah faktor struktural dan pelaksana yang menentukan struktur biaya jangka panjang suatu organisasi. Pada pameran 11 strip 2, itu ada aktivitas dan penggerak organisasi. Kegiatan struktural itu membangun tanaman, penataan manajemen, mengelompokkan karyawan, memiliki kompleksitas, integrasi vertikal, memilih dan menggunakan teknologi proses. Penggerak biaya struktural ada jumlah tanaman, skala derajat dari sentralisasi, gaya dan filosofi manajemen, jumlah dan jenis unit kerja, jumlah lini produk, jumlah proses unik, jumlah unit bagian, tingkat kerumitan, lingkup, daya beli, daya jual, jenis teknologi proses, dan pengalaman. Kegiatan eksekusi yaitu menggunakan karyawan, memberikan kualitas, menyediakan data letak pabrik, merancang dan memproduksi produk, menyediakan kapasitas. Penggerak biaya eksekusi, tingkat keterlibatan, pendekatan manajemen mutu, efisiensi tata letak pabrik, konfigurasi produk, serta pemanfaatan kapasitas. Selanjutnya itu kegiatan operasional dan penggerak. Kegiatan operasional adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan sebagai hasil proses yang dipilih oleh organisasi. Contohnya termasuk menerima dan memeriksa suku cadang yang masuk, memindahkan material, mengirimkan produk, menguji produk baru, menyervis produk, dan menyiapkan peralatan. Penggerak biaya operasional, activity driver, adalah faktor-faktor yang mendorong biaya kegiatan operasional. Mereka mencakup faktor-faktor seperti jumlah suku cadang, jumlah pemindahan, jumlah produk, jumlah pesanan pelanggan, dan jumlah produk yang dikembalikan. Seperti yang harus jelas, kegiatan operasional dan pendorong adalah fokus dari penetapan biaya berbasis aktivitas. Di sini ada pameran 11 strip 4, itu organisasi dan operasional hubungan aktivitas. Pertama ada aktivitas organisasi, memilih dan menggunakan teknologi proses. Selanjutnya penggerak biaya struktural, JIT jenis teknologi proses. Kemudian kegiatan operasional, bahan penggerak, dan pengemudi operasional, jumlah gerakan. Baiklah, itu kepoinannya itu analisis rantai nilai atau juga disebut value chain analysis. Pada poin ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan hubungan internal dan eksternal dengan tujuan memperkuat posisi strategis perusahaan. Terjadinya eksploitasi yang bergantung pada analisis bagaimana biaya dan faktor keuangan lainnya dipertimbangkan, sekaligus untuk mengelola biaya organisasi dan operasional untuk menciptakan pengurangan biaya jangka panjang yang merupakan poin penting dalam analisis rantai. Dan ini dapat dilihat pada bagian merupakan internal value chain atau analisis rantai internal. Dimulai dari proses desain, pengembangan, develop, produce, masuk ke market, distribute, service, dan juga desain. Itu adalah analisis hubungan internal. Memanfaatkan keterkaitan internal berarti bahwa hubungan antara aktivitas dinilai dan digunakan untuk mengurangi biaya sekaligus untuk meningkatkan nilai. Misalnya aktivitas desain dan pengembangan produk terjadi sebelum produksi dan terkait dengan aktivitas produksi. Cara produk dirancang mempengaruhi biaya produksi. Bagaimana biaya produksi dipengaruhi membutuhkan pengalaman tentang pemicu biaya tersebut. Dengan demikian, mengetahui pemicu biaya kegiatan akan sangat menjadi poin penting untuk memahami dan memanfaatkan keterkaitan nilai yang akan ditentukan. Sebagai contoh sederhana, jika seorang insinyur desain mengetahui bahwa jumlah suku cadang yang merupakan pemicu biaya untuk berbagai aktivitas produksi seperti penggunaan material,
penggunaan tenaga kerja langsung, perakitan, inspeksi, penanganan material, dan pembelian adalah contoh aktivitas yang lebih dapat mengurangi jumlah suku cadang. Agar mendesain ulang sebuah produk sehingga memiliki suhu cadang standar, banyak sumber, waktu tunggu yang singkat, dan kualitas tinggi dapat secara signifikan mengurangi biaya keseluruhan produk. Masuk manajemen memanfaatkan hubungan dengan pemasok. Meskipun masing-masing perusahaan memiliki rantai nilainya sendiri, perusahaan juga termasuk dalam rantai nilai yang lebih luas atau disebut dengan rantai nilai industri. Sistem nilai juga mencakup aktivitas rantai nilai yang dilakukan oleh pemasok dan pembeli. Memanfaatkan hubungan eksternal berarti mengelola keterkaitan ini sehingga kedua perusahaan dan pihak luar menerima peningkatan keuntungan. Pemasok memberikan masukan dan sebagai konsekuensinya dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap posisi strategis pengguna. Pelanggan juga dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posisi strategis perusahaan. Memilih segmen pasar tentu saja merupakan salah satu elemen utama yang menentukan posisi strategis. Bisa menjual produk berkualitas tingkat menengah ke dealer kelas bawah, dengan harga rendah, khusus karena kapasitas menganggur dapat mengancam saluran distribusi utama produk tersebut. Mengapa? Karena menjual produk ke dealer kelas bawah menciptakan pesaing langsung bagi dealer tingkat menengah perusahaan. Perusahaan yang kampanye terhadap profitabilitas perusahaan mungkin akan menjadi dampak yang jauh lebih besar daripada manfaat jangka pendek yang akan didapatkan dari penjualan tersebut. Ini adalah bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang life cycle cost management atau siklus hidup manajemen biaya. Manajemen biaya strategis menekankan pentingnya fokus eksternal dan kebutuhan untuk mengenali dan memanfaatkan hubungan internal dan eksternal. Life cycle cost management adalah pendekatan terkait yang membangun kerangka kerja konseptual yang memfasilitasi kemampuan manajemen untuk memanfaatkan hubungan internal dan eksternal. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan manajemen biaya siklus hidup, pertama-tama kita perlu memahami konsep dasar siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah konsep yang menggambarkan rangkaian tahapan dari suatu produk hingga layak dipasarkan dan dikonsumsi khalayak umum. Produsen barang atau jasa memiliki dua sudut pandang mengenai siklus hidup produk. Yang pertama itu sudut pandang pemasaran dan sudut pandang produksi. Untuk sudut pandang pemasaran, tahap-tahap dalam sudut pandang pemasaran tentang siklus hidup produk adalah yang pertama itu tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap pematangan, dan tahap penurunan. Tahap pengenalan ditandai dengan kegiatan praproduksi dan startup di mana fokusnya adalah untuk mendapatkan pijakan di pasar. Seperti yang ditunjukkan di grafik, tidak ada penjualan untuk jangka waktu tertentu pada periode ini, dan kemudian memperlambat pertumbuhan penjualan saat produk diperkenalkan. Yang kedua itu tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan adalah periode waktu ketika penjualan meningkat lebih cepat. Selanjutnya tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan adalah periode waktu ketika penjualan meningkat lebih lambat. Akhirnya kemiringan dari kurva penjualan pada tahap kedewasaan menjadi netral dan kemudian berubah menjadi negatif. Dan yang terakhir itu tahap penurunan. Ini adalah tahap ketika produk kehilangan penerimaan pasar dan penjualan mulai menurun. Selanjutnya yaitu sudut pandang produksi. Sudut pandang produksi mendefinisikan tahapan siklus hidup dengan perubahan jenis kegiatan yang dilakukan. Kegiatan pertama yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan, yang kedua kegiatan produksi, dan yang ketiga kegiatan logistik. Sudut pandang produksi menekankan pada biaya siklus hidup. Biaya siklus hidup itu sendiri adalah semua biaya yang terkait dengan produk untuk seluruh siklus hidupnya. Biaya ini meliputi biaya riset atau konsepsi produk, biaya pengembangan yang termasuk biaya perencanaan, desain dan pengujian, biaya produksi termasuk biaya aktivitas konversi, dan biaya dukungan logistik yang termasuk dengan biaya iklan, distribusi, garansi, layanan, pelanggan, servis, produk, dan sebagainya. Seperti yang diilustrasikan pada gambar
11.11. Perhatikan bahwa 90% atau lebih dari biaya yang terkait dengan suatu produk dilakukan selama tahap pengembangan siklus hidup produk. Perusahaan biasanya berkomitmen sebagian besar biaya akan dikeluarkan telah ditentukan sebelumnya atau diterapkan oleh sifat desain produk dan proses yang diperlukan untuk menghasilkan desain. Sudut pandang interaktif. Yang pertama ada peningkatan pendapatan. Pendekatan yang menghasilkan pendapatan bergantung pada tahap siklus hidup pemasaran dan pada efek nilai pelanggan. Strategi penetapan harga misalnya bervariasi menurut tahapan. Harga yang lebih tinggi dapat dikenakan karena pelanggan kurang sensitif terhadap harga dan lebih tertarik pada kinerja. Pada tahap kedewasaan, pelanggan sangat sensitif terhadap harga dan kinerja. Ini menunjukkan bahwa menambahkan fitur, meningkatkan daya tahan, meningkatkan pemeliharaan, dan menawarkan produk yang disesuaikan mungkin merupakan strategi yang baik untuk diikuti. Pelanggan harus bersedia membayar mahal untuk setiap peningkatan kinerja produk. Selanjutnya, premi ini harus melebihi biaya yang dikeluarkan produsen dalam menyediakan atribut produk baru. Selanjutnya yaitu pengurangan biaya. Pengurangan biaya adalah penekanan manajemen biaya siklus hidup. Strategi pengurangan biaya harus secara eksplisit mengakui bahwa tindakan yang diambil pada tahap awal siklus hidup produksi dapat menurunkan biaya untuk tahap produksi dan konsumsi selanjutnya. Karena 90% atau lebih dari biaya siklus hidup produk ditentukan selama tahap pengembangan. Studi telah menunjukkan bahwa setiap dolar yang dihabiskan untuk kegiatan berproduksi menghemat 8 dolar sampai 10 dolar untuk kegiatan produksi dan pasca produksi, termasuk biaya pemeliharaan, perbaikan, dan pembuangan pelanggan. Selanjutnya, peran target costing, yaitu berperan sebagai manajemen biaya siklus hidup, menekankan pengurangan biaya dan pengendalian biaya, bukan pengendalian biaya. Target costing menjadi alat yang sangat berguna untuk menetapkan tujuan pengurangan biaya selama tahap perancangan. Target costing adalah selisih antara harga jual yang dibutuhkan untuk menangkap pangsa pasar yang telah ditentukan dan keuntungan per unit yang diinginkan. Harga penjualan mencerminkan spesifikasi produk atau fungsi yang dinilai oleh pelanggan, atau disebut sebagai fungsionalitas produk. Jika biaya target kurang dari apa yang di saat ini dapat dicapai, maka pelanggan harus menemukan biaya pengurangan yang memindahkan biaya sebenarnya ke arah biaya target. 3 metode pengurangan biaya biasanya digunakan. Yang pertama, reverse engineering. Yang kedua, analisis nilai, dan perbaikan proses. Selanjutnya ini bagian dari target costing, di mana saham objektif dan fungsi produk itu bisa menentukan harga pasar, berapa harga pasar yang akan ditentukan, kemudian berapa target laba yang diinginkan dari perusahaan misalnya, dan target biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut. Kemudian setelah ditentukan harga, keuntungan, dan biaya, kemudian barulah dapat dibuat atau dirancang produk dan proses desain. Proses desain ini apabila tidak mencapai target, otomatis akan melakukan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Perbaikan sehingga target yang dicapai pun dapat tercapai, dan jadilah produk tersebut.